Hari ini dalam segmen dialog, pemirsa, bahwa dalam persidangan kasus narkoba dengan terdakwa Linda Pugiastuti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu kemarin, Linda ini mengungkapkan pengakuan yang mengejutkan terkait sepak terjang dari Irjen Teddy Minahasa. Dan berikut cuplikannya untuk Anda, pemirsa. Ya, jejak sabu My General. Untuk memperbincangkan keterangan Linda, pemirsa, dalam persidangan pada Rabu kemarin, kami sudah menghadirkan Komjen Purnawirawan Ahwil Lutan, Kepala BNN 1999 hingga 2001. Pak Ahwil Lutan, apa kabar? Baik, selamat siang. Sehat. Di dalam cuplikan yang disampaikan oleh Linda Pugiastuti, ini ada istilah buy one get one, Pak. Di dalam sindikat, kecuali saya bilang, kalau ditugaskan dia sebagai undercover agent. Oke. Itu yang namanya undercover agent. Jadi tapi kalau ketahuan bisa dibunuh oleh sindikat. Nah, untuk melaksanakan tugas sendiri-sendiri itu lain lagi. Artinya ini ilegal begitu kan? Iya, kalau undercover itu legal, sangat legal, dan itu apalagi nih untuk luar negeri banyak yang ngawal kan gitu. Nah, itu satu hal. Agent ini dilakukan kan ini sudah dimonitor oleh lembaga kepolisian kita dong, Pak. Itu diawasi betul. Ketika tidak ada data tersebut, ini dengan mudah bisa dikatakan ilegal. Ilegal. Apa yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa ini. Iya. Oke, tadi kita udah bicara mengenai buy one get one, Pak, dalam dunia narkotika. Linda juga ditukar dengan 100 miliar rupiah, Pak Ahwil Lutan. Ini modusnya pertukarannya memang seperti inikah di dunia narkotika? Karena big business ini, jadi bermacam-macam bonus bisa terjadi. Apakah dengan dibawa, apa dengan... 1 ton ini minta ditukar dengan 100 miliar, itu lazim? Kalau di dalam sindikat mungkin lazim dan liar. Oke, artinya ketika apabila keterangan Linda ini memang benar, Teddy Minahasa meminta ditukar dengan 100 miliar, Irjen Teddy Minahasa punya pengetahuan mengenai apa yang kemudian lazim digunakan di dunia atau sindikat narkotika ini? Ya, Anda keluar negeri mau kemana? Tugas penyidikan kan pakai paspor preman. Oke. Karena paspornya juga macam-macam kan. Ada paspor. 1 ton ini ditukar dengan 100 miliar. Mungkin ini lazim di dunia atau dunia narkotika atau sindikat. Nah, biasanya yang menentukan miliar ini adalah mereka yang mengawal atau dari bandar narkotikanya. Biasanya antar bandar. Mereka mencari untung yang sebesar-besarnya. Dia mau bikin 100 kali harga, mau bikin... Ini kemudian bisa melintas dan bisa diedarkan begitu? Bisa diedarkan ke karena masyarakat. Bisnis yang revenue yang didapatkan juga besar. Besar, Bigelutan sangat ini, mengejutkan. Ya, termasuk juga mengenai ke agent atau juga informan bagi aparat dalam pengungkapan jaringan narkoba. Seberapa kemudian kita bisa memberikan kepercayaan? Saya ingin berbicara, Linda ini kan mengaku yang namanya informan. Dia kan mengaku di sidang informan. Informan siapa? Karena untuk menjadi informan ini, itu mata pelajaran di Drug Enforcement. Yang ketiga, dia pernah juga mungkin... Kita menakar keterangan-keterangan yang disampaikan Linda di persidangan dan juga fakta-fakta lain di persidangan. Usai jeda, pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Ahwil Lutan untuk Anda. Bergabung bersama kita pakar hukum pidana Tengku Nasrullah melalui Zoom. Saya mau melanjutkan dulu ke Pak Ahwil Lutan. Pak Ahwil, tadi kalau sempat kita bicarakan mengenai pengakuan Linda sebagai agen atau informan. Bagaimana kemudian bahwa ini dia bukan agen atau informan, melalui lembaga mana saja yang bisa membuktikan ini, Pak? Tapi yang Pak, dan itu dia pasti mempunyai surat, dan surat sebab itu tadi syarat untuk jadi informan kan tidak mudah. Tapi salah satu tetap adalah motif uang. Mereka bilang, Pak, saya bisa bongkar sekian ton. Untuk membuktikan kebenaran dari keterangan Linda ini ya, Pak? Sangat gampang, Mama. Nasrullah. Yes. Ya, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Nasrullah pasti juga mengikuti persidangan yang sudah berlangsung ya, Bang. Ini banyak keterangan-keterangan di persidangan yang mengejutkan kita semua, Bang Nasrullah. Kalau sejauh ini dari persidangan yang sudah dilihat juga oleh Bang Nasrullah, terpenuhikah kemudian unsur-unsur pidananya, Bang? Perencanaannya, kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Teddy Minahasa dan juga terdakwa lainnya? Secara jujur, terlebih dahulu saya mengakui bahwa ketika juga saya ingin katakan mungkin salah satu figur yang terdepan di dalam pemberantasan narkotika ini, mungkin kepala BNN yang pertama ini adalah Pak Ahwil Lutan yang telah meletakkan dasar-dasar itu. Jadi tepat sekali TV1 mengambil beliau sebagai narasumber di dalam case ini. Nah, Pak Ahwil, saya menyimak dalam kasus itu, terlihat bahwa Bang Nasrullah, bahasa Inggris, tapi no problem, saya anggap itu pencerahan ya. Bang Nasrullah, artinya
Artinya begini Bang Nasrullah, karena sidang ini juga akan dimulai lagi Bang Nasrullah, kita akan juga ikuti sidang dari sana, tentunya yang harapannya saksi-saksi yang dihadirkan ini kan sesuai kompetensinya sehingga bisa kemudian membuka fakta-fakta yang ada dengan lebih jelas lagi. Ya. Tapi Pak Ahwilutan, mungkin Saya terakhir setuju. pertanyaannya untuk Pak Ahwilutan, bagaimana kemudian apa yang harus dikejar lagi dalam persidangan yang harus coba untuk diungkap untuk bisa membuktikan bahwa dakwaan. Jadi percobaan saja, kalau ini nggak dia perintah misalnya, saya perintah A, ya kan? Itu yang paling kunci di tindak pidana ini. Oke. Jadi itu paling mudah sebetulnya. Itu Sepertinya bukti-bukti yang diperlukan untuk Mudah. memperkuat dakwaan yang ada, delik Mudah, formil maupun mudah, materialnya. mudah. Baik, terima kasih Pak Ahwilutan untuk penjelasannya dan juga terima kasih Bang Tengku Nasrullah sudah bergabung bersama kita pada dialog kita siang hari ini dalam kasus narkoba yang kemudian melibatkan anggota kepolisian ini. Pak, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Bang Nasrullah dan pemirsa, kita akan ikuti bersama bagaimana jalannya sidang untuk kasus narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Anda.